Beberapa tahun terakhir, dunia terasa berjalan seperti biasa. Tapi coba kamu perhatikan lebih dalam. Ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Harga kebutuhan makin naik. Penghasilan terasa sama saja. Lapangan kerja makin sempit. Dan, entah kenapa, semuanya terasa makin berat. Kita pikir ini cuma fase sementara. Tapi bisa jadi, ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Para ahli menyebutnya sebagai gelombang krisis 2030. Sebuah masa di mana ekonomi, lingkungan, dan teknologi bertabrakan dalam satu titik ketidakpastian. Dan yang bikin ngeri, tanda-tandanya sebenarnya udah ada di depan mata kita. Sayangnya, banyak yang belum sadar. Jadi, di video ini, kita bahas satu persatu. 7 tanda krisis 2030 yang sudah mulai terjadi sekarang. Setiap kali ke pasar, rasanya kaget. Harga beras naik, minyak goreng naik, telur naik, bahkan sayur yang dulu murah sekarang bikin mikir 2 kali. Padahal, bukan cuma kamu yang ngerasa. Hampir semua orang ngomong hal yang sama. Duit segini kok cepet banget habis ya? Bukan karena kita boros, tapi karena nilai uangnya memang makin kecil. Kebutuhan harian yang dulu bisa dipenuhi dengan 100.000, sekarang mungkin butuh 2 kali lipat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kenaikan ini terjadi pelan, tapi terus-menerus. Seolah jadi hal biasa. Kita terbiasa ngeluh, tapi lama-lama pasrah. Lalu lupa bahwa ini bisa jadi tanda awal krisis ekonomi yang sedang membentuk diri di depan mata. Inflasi bukan sekadar angka di berita. Ini tanda nyata bahwa sistem sedang bergetar. Masalahnya bukan cuma harga yang naik, tapi penghasilan yang nggak ikut naik. Gaji tetap, bonus makin jarang. Sementara biaya listrik, transportasi, dan bahan pokok terus menanjak. Hidup terasa seperti lomba yang makin berat. Berlari sekencang apapun, tetap terasa tertinggal. Banyak keluarga mulai memotong pengeluaran, makan seadanya, tunda beli pakaian, bahkan kurangi jajan anak. Yang dulu terasa sederhana, sekarang harus dihitung ulang. Dan saat daya beli masyarakat turun, roda ekonomi ikut melambat. Pedagang sepi, produksi berkurang, lalu efek domino pun jalan. Inilah wajah awal dari krisis yang diam-diam sudah berjalan, bukan karena bencana besar, tapi karena tekanan kecil yang menumpuk setiap hari. Mungkin kita nggak sadar, tapi realitanya, kita sedang hidup di tengah inflasi yang terus menggerus perlahan, tanpa suara. Inflasi itu bukan sekadar istilah ekonomi di layar berita. Ini nyata, terasa di dapur rumah, di dompet, dan di hati orang-orang yang tiap hari berjuang. Setiap kenaikan harga bukan cuma soal angka, tapi soal keputusan. Hari ini masak apa? Uang cukup sampai tanggal berapa? Atau harus utang lagi nggak ya? Bagi sebagian orang, mungkin masih bisa bertahan. Tapi buat yang hidup pas-pasan, inflasi terasa seperti badai yang datang tanpa suara. Bukan tiba-tiba, tapi perlahan-lahan mengikis keseimbangan hidup. Dan yang paling bahaya, ketika semua ini dianggap normal. Ketika masyarakat mulai terbiasa hidup mahal dan menurunkan standar harapannya. Padahal, itulah momen di mana krisis sebenarnya mulai menggigit. Bukan saat harga melonjak drastis, tapi saat kita berhenti peduli dan mulai terbiasa menderita dalam diam. Kalau ini terus dibiarkan, daya beli bukan cuma turun, tapi bisa runtuh sepenuhnya. Sekarang semuanya serba mudah. Kamu mau beli HP baru? Cicilan 0%. Mau liburan? Bisa pay later. Bahkan beli makanan pun bisa dicicil. Sekilas terlihat membantu, tapi kalau dipikir-pikir, kita sedang hidup di budaya nanti aja bayarnya. Gaya hidup yang serba cepat dan ingin instan bikin banyak orang terjebak dalam lingkaran konsumsi. Kartu kredit, pinjol, pay later, semua tampak ringan di awal, tapi ujungnya berat. Masalahnya, banyak yang nggak sadar bahwa kebiasaan kecil ini perlahan menggerus kebebasan finansial kita sendiri. Bukan karena malas, tapi karena sistem memang dirancang agar kita terus belanja, terus tergantung. Dan tanpa sadar, utang jadi gaya hidup baru. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan yang terus dipancing oleh iklan dan tren. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kerja keras tiap bulan, tapi ujung-ujungnya gajinya habis untuk bayar cicilan. Motor, rumah, bahkan gaya hidup, semua pakai kredit. Kita hidup dalam ilusi mampu, padahal banyak yang sebenarnya cuma bertahan lewat utang. Begitu tanggal gajian datang, sebagian besar langsung habis untuk bayar tagihan. Sisanya, nggak cukup untuk kebutuhan dasar. Akhirnya minjam lagi. Siklusnya terus berulang.
Dan disinilah masalahnya. Saat utang bukan lagi solusi, tapi sudah jadi kebiasaan. Kita kehilangan rasa aman, karena setiap bulan hidup dikejar tagihan. Dan ini bukan cuma masalah individu, tapi gejala sosial. Masyarakat yang dibentuk untuk konsumsi, tanpa sadar sedang membangun fondasi krisis yang lebih dalam. Ledakan utang konsumtif ini bisa dibilang seperti bom waktu. Nggak langsung meledak, tapi dampaknya pelan-pelan terasa. Begitu ekonomi goyah sedikit saja, ada PHK, inflasi naik, atau bunga bank berubah, jutaan orang bisa langsung jatuh ke jurang keuangan. Karena tabungan tipis, tapi cicilan menumpuk. Yang dulu terasa mudah, sekarang jadi beban yang bikin susah tidur. Lebih parahnya lagi, banyak orang menutupi tekanan finansial ini dengan tampil seolah-olah baik-baik aja. Padahal, di balik senyum dan postingan media sosial, banyak yang sedang tenggelam dalam beban utang. Dan kalau pola ini terus dibiarkan, bukan cuma individu yang kolaps, tapi ekonomi masyarakat bisa ikut terseret. Krisis 2030 mungkin gak datang dari bencana besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita anggap normal. Seperti hidup dari utang ke utang. Pernah nggak kamu ngerasa sekarang yang kaya makin kaya, tapi yang biasa-biasa aja justru makin kesulitan? Di kota besar, gedung-gedung baru terus berdiri. Kafe selalu ramai, mobil mewah lalu lalang. Tapi di sisi lain, di gang sempit atau pinggiran kota, ada orang-orang yang masih berjuang buat makan 3 kali sehari. Itulah wajah nyata dari ketimpangan ekonomi. Bukan sekadar angka di laporan pemerintah, tapi jarak sosial yang makin terasa di kehidupan sehari-hari. Yang punya modal bisa berkembang pesat, sementara yang nggak punya stuck di tempat yang sama. Bahkan mundur. Dan ketika kesenjangan ini makin lebar, muncul perasaan iri, lelah, bahkan tidak percaya pada sistem. Inilah salah satu tanda krisis paling halus, ketika rasa keadilan perlahan hilang dari masyarakat. Coba kamu pikir, berapa banyak anak muda yang kerja keras setiap hari, tapi tetap nggak bisa beli rumah? Harga properti melonjak, biaya hidup terus naik, tapi gaji jalan di tempat. Kita bilang, kerja keras pasti berhasil. Tapi realitanya, sistem sekarang nggak selalu berpihak pada yang berjuang. Yang punya akses dan koneksi bisa melesat jauh. Sementara yang mulai dari nol, seringkali cuma muter di lingkaran yang sama. Banyak yang akhirnya nyerah. Bukan karena malas, tapi karena mereka lelah berlari di jalan yang nggak rata. Dan di tengah kondisi ini, kesenjangan bukan cuma soal uang, tapi juga soal kesempatan, harapan, dan arah hidup. Kalau jurang ini terus melebar, bukan cuma ekonomi yang goyah, tapi rasa persatuan di masyarakat juga ikut retak perlahan. Kita sering dengar pepatah, rezeki sudah diatur. Tapi di dunia yang makin tidak seimbang ini, yang terasa bukan rezeki diatur, melainkan peluang diatur. Yang punya aset makin mudah menambah aset, yang tidak punya makin sulit mengejar. Sementara di banyak daerah, lapangan kerja berkurang, anak muda pindah ke kota besar, dan desa kehilangan potensi terbaiknya. Ketimpangan ini akhirnya menciptakan dua dunia dalam satu negara. Yang satu, hidup dalam kenyamanan digital. Satunya lagi, masih berjuang di realita keras. Ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi masalah arah bangsa. Kalau kita biarkan, rasa saling percaya bisa hilang. Dan masyarakat jadi mudah dipecah. Krisis 2030 bukan cuma soal uang, tapi tentang apakah kita masih punya rasa kita sebagai satu bangsa atau sudah terpisah oleh jurang kesejahteraan. Coba ingat, dulu 100.000 bisa belanja banyak. Sekarang, belum sampai kasir, uangnya sudah habis. Kita kerja keras tapi hasilnya terasa makin kecil. Bukan karena malas, tapi karena nilai uangnya terus melemah. Inflasi perlahan menggerus daya beli, bikin semua terasa mahal. Uang yang dulu bisa buat nabung, sekarang cuma cukup untuk bertahan hidup. Bagi sebagian orang, menabung bukan lagi soal masa depan, tapi soal bertahan hari ini. Dan yang bikin ngeri, kondisi ini diterima begitu saja, seolah memang sudah sewajarnya. Padahal di balik itu semua, ada krisis kepercayaan yang sedang tumbuh. Kepercayaan bahwa uang yang kita pegang hari ini belum tentu bernilai sama besok. Dan begitu rasa percaya itu hilang, fondasi ekonomi masyarakat bisa mulai retak. Sekarang banyak orang mulai berpikir 2 kali sebelum menabung di bank. Ngapain nabung kalau bunganya kecil, tapi harga barang naik terus? Pertanyaan itu
makin sering muncul. Orang mulai lirik emas, dolar, tanah, bahkan kripto. Bukan karena ingin kaya cepat, tapi karena ingin selamat dari penurunan nilai uang. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Kepercayaan terhadap sistem keuangan sedang bergeser. Kita nggak lagi yakin bahwa uang di tabungan bisa melindungi nilai kerja keras kita. Dan ketika masyarakat mulai mencari aset alternatif secara besar-besaran, itu artinya ada kegelisahan kolektif yang sedang tumbuh. Kegelisahan bahwa sistem lama nggak lagi bisa memberi rasa aman. Ini bukan cuma perubahan cara simpan uang, tapi tanda bahwa struktur ekonomi mulai berubah dari dalam. Ketika uang makin kehilangan makna, yang berubah bukan cuma harga barang, tapi cara kita memandang hidup. Segalanya mulai diukur bukan dari nilai rupiah, tapi dari kestabilan dan rasa aman. Orang mulai sadar, kerja keras belum tentu cukup kalau nilai uangnya terus merosot. Akibatnya, muncul pola baru. Sebagian orang jadi nekat ambil risiko tinggi, sementara yang lain memilih diam dan takut bergerak. Dua-duanya sama berbahayanya, karena saat kepercayaan terhadap uang memudar, masyarakat bisa kehilangan arah dalam menilai apa itu cukup. Kita mulai menilai waktu, kerja, bahkan kebahagiaan dari hal-hal yang sifatnya sementara. Dan inilah krisis yang paling halus. Bukan ketika uang habis, tapi ketika uang sudah nggak lagi dipercaya sebagai alat untuk hidup dengan tenang. Coba perhatikan. Listrik makin mahal, bensin naik, dan harga pangan ikut melambung. Kita sering dengar istilah krisis energi atau krisis pangan di berita dunia. Tapi sekarang, dampaknya mulai terasa di rumah kita sendiri. Cuaca makin nggak menentu. Hujan datang nggak sesuai musim. Panas terasa ekstrim. Para petani mulai kebingungan menentukan waktu tanam. Hasil panen menurun, harga beras dan sayur naik. Sementara kebutuhan terus bertambah. Di sisi lain, kita makin tergantung pada impor untuk pangan dan bahan bakar. Sekali pasokan terganggu, harga langsung melonjak. Dan masyarakat kecil yang paling terasa dampaknya. Krisis energi dan pangan ini seperti bayangan besar. Belum sepenuhnya datang, tapi sudah terasa dinginnya. Dan kalau kita terus mengabaikannya, bisa jadi nanti bukan cuma soal harga, tapi soal ketersediaan bahan pokok itu sendiri. Banyak orang belum sadar bahwa Indonesia, negara yang dulu dikenal subur dan kaya sumber daya, sekarang makin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dasar. Beras, kedelai, gula, bahkan bahan bakar, sebagian besar datang dari luar negeri. Sekilas tidak masalah selama stoknya ada. Tapi, begitu terjadi gejolak global, seperti perang atau gangguan logistik, harga bisa melonjak 2 kali lipat dalam sekejap. Dan saat itu terjadi, pemerintah pun sering kesulitan menahan dampaknya ke masyarakat bawah. Petani lokal makin berat bersaing dengan produk impor murah. Padahal, mereka yang seharusnya jadi tulang punggung ketahanan pangan kita. Inilah tanda yang banyak orang abaikan. Bukan cuma soal naik turunnya harga, tapi soal hilangnya kemandirian. Karena bangsa yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri, akan sangat mudah goyah ketika badai krisis benar-benar datang. Bayangkan, jika krisis energi dan pangan datang bersamaan, harga listrik melonjak, bahan bakar langka, panen gagal karena cuaca ekstrem. Semua itu bukan lagi skenario film, tapi kemungkinan nyata. Dan kalau itu terjadi, dampaknya berantai. Transportasi terganggu, harga pangan naik, industri melambat, dan kehidupan sehari-hari jadi lebih berat. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil. Mereka yang tak punya cadangan uang atau sumber daya. Krisis seperti ini bisa memicu keresahan sosial, bahkan instabilitas ekonomi. Dan sayangnya, tanda-tanda awalnya sudah mulai muncul sekarang. PLN mulai menghemat pasokan. BBM naik perlahan, bahan pokok naik terus. Kita sering menunggu krisis besar untuk sadar, padahal peringatannya sudah jelas dari dulu. Pertanyaannya tinggal satu, apakah kita siap berubah atau akan menunggu sampai semuanya benar-benar terlambat? Dulu, kita pikir robot cuma ada di film. Sekarang, robot dan AI sudah mulai masuk ke kehidupan nyata. Kasir di supermarket diganti mesin otomatis, customer service dijawab chatbot, dan desain bisa dibuat dalam hitungan detik oleh kecerdasan buatan. Cepat, efisien, tapi ada harga yang harus dibayar. Pekerjaan manusia mulai hilang satu persatu. Banyak perusahaan memilih teknologi karena lebih murah, tidak lelah, dan tidak butuh libur. Dan bagi sebagian orang, ini bukan kemajuan,
tapi ancaman nyata. Kita sering bangga dengan kemajuan digital, tapi lupa bertanya, kalau semua bisa digantikan mesin, apa yang tersisa dari peran manusia? Inilah salah satu tanda krisis masa depan yang paling sunyi. Ketika manusia mulai kehilangan tempatnya di sistem yang ia ciptakan sendiri. Teknologi memang mempermudah hidup, tapi di balik kemudahan itu, ada jutaan pekerjaan yang perlahan menghilang. Buruh pabrik digantikan robot, sopir digantikan kendaraan otonom, bahkan profesi kreatif pun mulai diambil alih AI. Di satu sisi, dunia jadi efisien. Tapi di sisi lain, banyak orang kehilangan sumber penghasilan, terutama mereka yang tidak sempat beradaptasi. Kita memasuki era di mana kecepatan belajar jauh lebih penting dari sekadar ijazah. Sayangnya, sistem pendidikan dan lapangan kerja belum siap untuk perubahan sebesar ini. Banyak orang masih diajarkan cara bekerja di masa lalu, padahal masa depan sudah bergerak jauh ke depan. Dan ini yang membuat jurang baru muncul antara mereka yang paham teknologi dan mereka yang ditinggalkan olehnya. Sekarang, yang bertahan bukan lagi yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dunia kerja berubah total. Bukan soal seberapa lama kamu bekerja, tapi seberapa cepat kamu bisa belajar ulang. Skill yang dulu dicari, sekarang bisa digantikan algoritma. Dan itu artinya, setiap orang harus punya kemampuan baru, berpikir kritis, berinovasi, dan punya empati. Hal-hal yang belum bisa dilakukan mesin. Masalahnya, tidak semua orang punya kesempatan untuk belajar hal baru. Banyak yang tertinggal karena keterbatasan akses, waktu, atau biaya. Inilah dilema besar di era teknologi. Kemajuan yang seharusnya membebaskan justru bisa menciptakan gelombang pengangguran baru. Krisis 2030 mungkin tidak datang dari kehancuran ekonomi, tapi dari kehilangan makna manusia di tengah dunia yang semakin dikendalikan mesin. Musim hujan dan kemarau sekarang sudah nggak bisa ditebak lagi. Kadang hujan deras datang di bulan yang seharusnya panas. Kadang kemarau panjang bikin tanah retak dan sawah kering. Banjir datang tanpa peringatan, sementara petani gagal panen karena cuaca ekstrim. Perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh, ini sudah nyata di sekitar kita. Nelayan kehilangan arah karena laut makin tak menentu. Hasil tangkapan turun, sementara harga pangan naik. Di kota, udara makin panas dan polusi makin tebal. Tapi kita sering menganggapnya biasa. Padahal semua ini adalah tanda-tanda awal bumi sedang berteriak, meminta kita berhenti hidup seolah sumber daya tak terbatas. Masalahnya, kita sering baru peduli ketika bencana datang. Dan mungkin, saat itu sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kita sering dengar berita tentang cuaca ekstrim, banjir bandang, atau kekeringan panjang. Tapi di balik semua itu, ada cerita manusia, tentang petani yang gagal panen, keluarga yang kehilangan rumah, dan anak-anak yang tumbuh di dunia yang semakin panas dan tidak pasti. Bumi kita sedang kelelahan, tapi aktivitas manusia terus memaksanya bekerja lebih keras. Hutan ditebang, laut tercemar, udara kian berat untuk dihirup, dan yang ironis, kita masih sibuk mengejar kenyamanan. Tanpa sadar, kenyamanan itu sendiri sedang menciptakan kehancuran perlahan. Perubahan iklim bukan hanya soal suhu naik, tapi soal bagaimana cara kita hidup yang sudah keluar dari keseimbangan. Kalau sekarang saja dampaknya sudah terasa, bagaimana nanti di tahun 2030 ketika semuanya semakin parah? Kalau kita terus menutup mata, krisis iklim bisa jadi pemicu dari semua krisis lain. Ekonomi, pangan, energi, bahkan sosial. Banjir merusak ladang, kekeringan memicu kelaparan, dan naiknya air laut mengancam jutaan rumah di pesisir. Semua saling berkaitan, membentuk rantai masalah yang panjang. Tapi meski begitu, masih banyak yang menganggap ini cuma masalah alam. Padahal, ini masalah manusia. Cara kita hidup, cara kita memproduksi, dan cara kita mengkonsumsi. Kita tidak perlu menunggu tahun 2030 untuk melihat akibatnya. Semuanya sudah terjadi sekarang. Namun masih ada harapan selama kita mau berubah dari gaya hidup, cara berpikir, sampai kebijakan besar. Karena kalau tidak, krisis iklim ini bukan cuma tentang bumi yang rusak, tapi tentang apakah umat manusia masih punya masa depan. Kalau kamu perhatikan satu persatu, 7 tanda tadi bukan hal baru. Semuanya sudah ada di depan mata kita. Harga yang terus naik,
utang yang menumpuk, pekerjaan yang hilang, bumi yang perlahan sakit. Kita sering menganggap itu cuma bagian dari hidup. Padahal bisa jadi, itu semua adalah peringatan. Peringatan bahwa dunia sedang berubah lebih cepat dari kesiapan kita. Mungkin kamu juga sudah merasakannya. Uang yang makin tipis, udara yang makin panas, atau rasa cemas tentang masa depan yang makin kabur. Tapi ingat, krisis bukan akhir segalanya. Krisis adalah alarm. Tanda bahwa kita harus mulai beradaptasi. Mulai berpikir lebih jauh dari sekadar hari ini. Krisis 2030 bukan soal ketakutan, tapi soal kesadaran. Dan pertanyaannya sekarang, kita mau menunggu sampai semuanya runtuh? Atau mulai bersiap dari sekarang? Semua pembahasan di sini dibuat untuk edukasi dan refleksi bersama, supaya kita lebih sadar dengan kondisi sekitar dan bisa bersiap lebih baik. Setiap keputusan, entah soal keuangan, pekerjaan, atau gaya hidup, tetap balik lagi ke pertimbangan pribadi masing-masing. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan situasi kamu saat ini. Tujuannya sederhana, bukan menakuti, tapi membangunkan kesadaran bahwa masa depan bisa kita hadapi kalau kita siap dari sekarang.